melalui para pemuda pada 28 Oktober tahun 1928, bangsa Indonesia sepakat mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Dalam prosesnya, bahasa Indonesia mengalami perjalanan panjang sampai akhirnya resmi diakui sebagai bahasa nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga dikukuhkan dan diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, dari tahun ke tahun, bahasa selalu mengalami perkembangan. Sifatnya yang dinamis, cenderung akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu, muncullah bahasa-bahasa seperti bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul tersebut muncul karena biasanya para remaja berpikir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar terkesan terlalu formal, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah baru atau yang disebut bahasa gaul dalam berkomunikasi dengan kelompoknya sebagai wujud penggambaran ekspresi. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali kalangan anak muda, bahkan orang tua sekalipun, di media sosial suka sekali menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang pada percakapannya dalam berkomunikasi di media sosial. Karena bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja. Belajar bahasa Indonesia bukanlah semata-mata hanya untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, tetapi juga agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Dengan dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar, menjadikan kita turut serta dalam upaya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan penggunaannya agar tidak tergeser oleh bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini penting dilakukan agar bahasa yang diwariskan nanti merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, bukan bahasa Indonesia yang sudah tercampur dengan bahasa-bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selain itu, bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa sebagai putra-putri Indonesia, kita wajib menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam menjunjung bahasa Indonesia yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika sebagai warga negara kita tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tentu hal itu sangat tidak baik. Hal ini dikarenakan dengan dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, diharapkan kita dapat memperkenalkan bahasa Indonesia kepada negara lain. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia juga banyak digunakan di sekolah-sekolah, bahkan mungkin digunakan oleh seluruh sekolah yang ada di negara Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, sudah semestinya siswa sekolah mampu dengan lancar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian, tentunya akan membiasakan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar penting dibiasakan, bukan hanya sekedar pada acara-acara tertentu atau hanya pada saat pembelajaran di sekolah saja, namun juga akan lebih baik jika dibiasakan dalam percakapan di dalam keseharian. Dengan
Dengan pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dapat memberikan dampak positif dalam hal lain. Contohnya, jika seseorang yang dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar akan mudah dalam menulis. Hal ini dikarenakan jika seseorang sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sudah barang tentu orang tersebut akan paham benar mengenai kesalahan-kesalahan apa saja dalam menulis, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisir. Dengan begitu, tulisan yang dihasilkan akan memiliki tingkat kesalahan yang rendah atau bahkan tidak memiliki kesalahan. Namun pada masa sekarang, penggunaan bahasa Indonesia bisa dibilang sudah sangat memprihatinkan. Banyak anak muda pada masa sekarang yang menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sudah kuno dan ketinggalan zaman. Kecenderungan mengangkat budaya asing termasuk dalam bahasa juga sudah terjadi pada masa sekarang. Buktinya, pada saat ini banyak gedung-gedung lembaga yang di dalamnya terpampang istilah-istilah dengan bahasa asing dan lambang kemodernan. Adanya perkembangan teknologi yang cepat juga menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia semakin tergeser. Anak-anak pada zaman sekarang lebih suka dan lebih paham menggunakan bahasa yang sedang ngetren pada saat itu. Ditambah lagi adanya pemikiran yang menyatakan bahwa dalam berkomunikasi, yang terpenting adalah lawan bicara dapat memahami apa yang sedang kita bicarakan, bukan benar atau tidaknya susunan bahasa yang digunakan. Selain itu, pada masa sekarang banyak generasi muda yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia hanya pantas digunakan untuk berpidato dan di acara formal-formal lainnya. Bukan hanya itu, pada masa sekarang anak muda yang memiliki kemampuan bahasa asing akan lebih merasa keren dibanding dengan yang lainnya. Karena hal inilah akhirnya penggunaan bahasa Indonesia semakin tergeser. Anak muda sekarang lebih suka dan bangga jika dapat berbahasa asing, sedangkan merasa biasa saja saat tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jika penggunaan bahasa nasionalnya saja sudah tidak diperhatikan, lantas bagaimana bahasa Indonesia bisa mengembangkan budaya yang lain? Oleh karena itu, butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat agar dapat melestarikan bahasa Indonesia. Bukan hanya pemerintah saja yang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia, tetapi peranan dari rakyat Indonesia juga penting adanya, agar upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Gini Mbak, biasanya kalau pas bikin caption status lebih sering pakai bahasa Indonesia atau bahasa gaul? Random sih, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa gaul atau bahasa Inggris yang dicampur-campur kadang. Terus kenapa alasannya? Begini, kadang kita kan kalau alasanku pakai bahasa Indonesia itu biasanya target viewernya itu ke siapa, aku pengen dilihat siapa, direspon siapa. Tapi kalau pakai bahasa gaul itu biasanya udah mentok kayak apa ya, kita udah bener-bener nggak nemu kata buat mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu loh. Iya benar. Kemudian menurut penyebab lunturnya bahasa Indonesia di lingkungan mahasiswa? Kalau di lingkungan mahasiswa menurutku ya itu karena mereka udah banyak terkontaminasi atau bukan terkontaminasi sih, kalau terkontaminasi kan cenderung ke hal yang buruk ya. Mereka itu cenderung menyerap banyak kata dari buku-buku atau teori yang mereka dapatkan di perkuliahan, kemudian pergaulan mereka, kemudian juga apa yang mereka lihat seperti drama, misalnya drama Korea dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pendapat sampean tentang lunturnya bahasa Indonesia yang udah tergantikan sama bahasa gaul? Kan sekarang ini lebih sering bicara sama mahasiswa itu lebih ke pakai bahasa gaul gitu. Yang pertama kalau di kalangan mahasiswa, di circle sesama mahasiswa sih biasa, seperti nggak ada yang disayangkan gitu. Tapi kalau di media atau penggunaan media sosial itu sangat disayangkan banget ya.
karena media sosial kan luas dan yang mengkaji itu banyak, yang melihat banyak. Jadi di media sosial itu sebisa mungkin kita harusnya memperkenalkan bahasa Indonesia yang lebih baku kepada orang-orang pengguna media sosial itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Terima Mbak ya. kasih. Oke, Mas Alf nih. Kalau pas buat caption status, lebih sering pakai bahasa Indonesia apa bahasa gaul? Kalau saya sendiri sih lebih sering pakai bahasa Indonesia ya. Alasannya kenapa tuh? Karena kan saya sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, jadi generasi muda sebagai penerus bangsa. Saya membuat story dengan bahasa Indonesia itu sebagai usaha untuk melestarikan bahasa Indonesia. Kan kita tahu bahasa Indonesia kan juga bahasa persatuan. Nah, menurut Mas Naaf nih, apa penyebab lunturnya bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Penyebab lunturnya bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa itu biasanya diakibatkan oleh mahasiswa yang ingin terlihat gaul, mengikuti tren, menggabung-gabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu. Nah, terus menurut Mas Naaf, bagaimana sih pendapat Mas Naaf tentang lunturnya bahasa Indonesia yang udah tergantikan oleh bahasa gaul tadi? Harusnya sih kita sebagai warga negara kan harusnya bangga karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, dan kita juga harus bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia, apalagi dalam media massa. Kita juga harus selalu menggunakan bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Indonesia adalah salah satu alat komunikasi baik dalam hal lisan maupun tulisan kan. Ya. Oke, jadi menurut Mas Naaf, kita itu harus bangga dan juga bijak ya dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Terus kita sebagai generasi muda kan harus dapat memilah dan memilih mana hal yang baik untuk kita dan bangsa kita. Oke, baik. Terima kasih banget nih buat Mas Naaf karena udah mau diwawancara. Ya, terima kasih. Sama-sama. Permisi Mbak, kalau biasanya Mbak kalau bikin caption status itu lebih sering pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa gaul ya? Kalau aku sih pakai bahasa gaul, soalnya kan zaman sekarang kan bahasa gaul itu jadi tren gitu, terus ikut zaman sekarang juga sih. Kalau menurut Mbak gimana? Saya juga sama pakai bahasa slang Inggris, karena apa ya, walaupun sebagai orang Indonesia sendiri kita udah lumrah pakai bahasa Indonesia, kesannya kayak lebih estetik aja gitu pakai bahasa Inggris gitu, lebih bahasa gaul. Terus kemudian menurut Mbak apa penyebab lunturnya bahasa Indonesia di lingkungan mahasiswa? Kalau menurut saya mungkin perkembangan zaman juga ya Kak. Iya, benar. Masuk budaya barat, kemudian masuk tren-tren khususnya dari platform TikTok misalnya, kan banyak orang di sana ngikutin tren-tren di luar, jadi kayak ngerasa udah luntur aja gitu bahasa Indonesianya, karena pengen kelihatan keren sebenarnya, lebih tepatnya gitu. Kemudian bagaimana pendapat Kakak tentang lunturnya bahasa Indonesia yang udah tergantikan sama bahasa gaul? Kan sekarang ini lebih enakan kalau bicara pakai bahasa gaul gitu ya. Gimana ya? Atau gimana? Mungkin Harusnya kita bisa ngembangin ya, khususnya buat dosen atau buat dosen tuh lebih harus tahu gimana sih cara memikat lagi mahasiswa atau mahasiswi buat tertarik lagi sama bahasa Indonesia. Jadi kayak dosen harus pintar-pintar aja sih, soalnya nggak bisa kan sesuai perkembangan juga, harus cara ngajarnya supaya siswa ini mahasiswa nggak bosan gitu. baik, gitu ya. Iya. Baik, Apa sih? Zaman sekarang kan kayak lebih mudah menghafalkan slang-slang bahasa Inggris Ya. daripada kosakata bahasa Indonesia. mungkin lebih banyak yang nggak paham juga Iya, sama itu bahasa terlalu baku gitu ya. terlalu baku. Baik, baik. Baik, terima kasih Mbak. Kerjasama terima kasih. Sama-sama Kak. Mohon maaf ya. Bisa diambil kesimpulan dari video yang sudah dipaparkan oleh narasumber bahwa masih banyak mahasiswa yang menggunakan caption di sosial medianya dengan memakai bahasa gaul. Bahkan
karena sudah tak asing lagi di telinga mereka. Bahkan tak banyak yang masih tak paham akan penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya untuk terus belajar serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hal apapun, seperti berbicara sehari-hari ataupun dalam bentuk ketikan di sosial media. Karena bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan, yang mana dengan adanya bahasa Indonesia inilah kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah. Selain itu, kita sebagai generasi penerus yang nantinya akan menjadi contoh untuk generasi selanjutnya, sebaiknya marilah kita contohkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tak ada lagi bahasa gaul yang beredar di mana-mana. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia dengan terus mempelajari bahasa yang baik dan benar, serta lebih terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Sekian atas penjelasan serta pemaparan video tentang lunturnya bahasa Indonesia. Semoga harapan-harapan kita bisa segera terwujud. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.